Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, pernahkah kalian berpikir bahwa menjadi warga yang baik bukan hanya soal aturan di masyarakat, tetapi juga soal tanggung jawab kita kepada Allah? Hari ini Ustadz akan mengajak kalian belajar tentang tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat dan seorang hamba kepada Allah, melalui sebuah kisah sederhana namun penuh dengan makna. Ayo kita ikuti kisahnya. Suatu sore yang cerah, tiga sahabat, Fatih, Bima, dan Danu, memulai perjalanan gowes mereka menyusuri jalan desa. Fatih berada di depan, memimpin dengan penuh percaya diri. Di belakangnya, Bima tetap bersemangat, meski kayuhannya mulai melambat. Sementara itu, Danu dengan ceria menjadi penunjuk arah, menikmati setiap detik perjalanan mereka. Sawah hijau terbentang luas. Angin sore berhembus lembut, membuat perjalanan terasa menyenangkan. Di tengah perjalanan, Fatih menoleh dan menanyakan kabar Bima yang sepertinya sudah kecapean. Sebuah bentuk kepedulian sederhana terhadap sesama teman. Roda sepeda terus berputar melewati jalan berkerikil. Perjalanan demi perjalanan mereka lalui dengan semangat dan bahagia. Tak lama, mereka berpapasan dengan anak-anak lain yang sedang bermain kelereng di depan pos ronda. Dengan sopan, mereka saling menyapa. Ini merupakan contoh kecil interaksi sosial yang baik. Kalian masih ingat kan, interaksi sosial itu apa? Namun tanpa disadari, mereka berbelok ke jalan setapak yang asing. Sepertinya mereka belum pernah melewati jalan ini. Langit perlahan berubah jingga keemasan. Sore hampir berakhir, waktu maghrib segera datang. Mereka mengayuh sepeda semakin kencang. Bima mulai kelelahan dan mulai tak mampu mengayuh sepedanya. Nafasnya terdengar lebih berat, sedangkan Fatih menyadari waktu semakin larut. Tiba-tiba, Danu berhenti di sebuah pertigaan yang tidak dikenalnya. Mereka tersesat. Langit kini memerah, dan dari kejauhan, suara azan maghrib mulai terdengar. Syahdu memanggil umat muslim untuk melaksanakan sholat. Fatih memecah keheningan. Teman-teman, kita harus segera sholat maghrib, ucap Fatih. Namun Bima mengeluh kelelahan. Danu pun mengingatkan mereka perlu bertanya pada warga sekitar agar menemukan musola terdekat guna melaksanakan sholat dan beristirahat sejenak. Fatih memimpin teman-temannya menuju sumber cahaya. Tak lama setelah itu, mereka bertemu Pak Asep di sebuah pos ronda. Nah, sekarang Ustadz Fikri akan mengajak kalian untuk mengerjakan kuis benar salah berikut. Tentunya berkaitan dengan interaksi sosial. Bagaimana cara bertanya yang baik dan sopan kepada orang yang kita temui? Interaksi sosial yang baik akan menentukan bagaimana orang menanggapi pertanyaan kita. Sebelum bertanya, kita harus mengucapkan salam, serta mengucapkan permisi. Setelah itu baru kita bertanya dengan nada lembut dan sopan. Jawabannya benar atau salah? Nah, benar sekali. Jawabannya benar. Dengan begitu, kita telah menjalin interaksi sosial yang baik dengan orang lain. Ayo, kita lanjutkan ceritanya. Dengan nada santun dan penuh hormat, Fatih menyampaikan pertanyaan. Pak Asep tersenyum, merasa dihargai, lalu menunjukkan jalan menuju musola terdekat. Anak-anak pun berterima kasih dan segera melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka tiba di musola terdekat. Namanya Musola Al-Hidayah. Hati mereka lega. Namun di samping musola, sebuah gerobak cilok mengepul. Aromanya menggoda. Perut Bima berbunyi. Rasa lapar mulai mengganggu Bima. Haha, bagaimana kalau kita makan dulu? Usul Bima. Fatih menolak dengan tegas. Sholat itu kewajiban. Kita makan setelahnya. Lagian orang udah azan kan? Ucap Fatih. Nah, waduh, Bima mulai lapar nih anak-anak Ustadz. Ayo, bantu Bima menentukan pilihannya dengan menjawab pertanyaan berikut. Mana yang harus Bima dahulukan saat ini? A. Mengerjakan sholat maghrib. B. Makan terlebih dahulu karena sudah lapar. Atau C. Pulang ke rumah. Nah, benar sekali. Jawabannya adalah A. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita harus mendahulukan kewajiban kita kepada Allah sebagai bentuk interaksi sosial yang baik kepada Allah.
Jika kita menunda sholat, sama saja kita mengabaikan kewajiban. Namun jika sholat didahulukan, menunjukkan kita insan beriman. Sholat tidak boleh dikalahkan oleh keinginan pribadi. Paham anak-anak Ustadz? Bima akhirnya mengangguk, menerima keputusan. Mereka menuju area wudhu, bersiap memasuki rumah Allah. Sebelum memasuki rumah Allah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adab berpakaian. Oleh karena itu, mari kita bantu Fatih untuk memilih mana saja yang diharuskan digunakan di dalam masjid dan apa saja yang tidak boleh. Bagus sekali, sekarang Fatih sudah siap memasuki masjid. Fatih dan teman-temannya melangkah masuk. Mereka juga bertemu Pak Asep yang telah berdiri di syaf terdepan. Syaf dirapatkan, takbiratul ihram dikumandangkan. Dalam setiap gerakan sholat, mereka bersatu dalam ketaatan dan kedisiplinan. Nah, anak-anak solih dan solihah, Ustadz mengajak kita melihat kembali pelajaran yang kita peroleh setelah menonton video sebelumnya. Sopan dalam bertanya, mendahulukan sholat, dan menjaga adab di masjid. Itu semua adalah contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat dan kewajiban kita sebagai seorang hamba yang bertakwa. Ingatlah anak-anak Ustadz, kewajiban kepada Allah adalah prioritas utama kita, sedangkan tanggung jawab sosial berjalan beriringan. Dengan hati yang bahagia, akhirnya Fatih, Bima, dan Danu melanjutkan perjalanan menuju rumah. Semoga di video kali ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang baik tentang interaksi sosial ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.